Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Orlando Marpaung dengan NIM 111200075 dari PLUK 14 Laboratorium Geoinformatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan untuk analisis lipatan pada DIPS, aplikasi DIPS. Langkah pertama, seperti yang Anda sudah lihat sebelah kanan ini, ada data yang diberikan. Kemudian data-data ini, data-data pengukuran ini terlebih dahulu kita pindahkan ke Excel supaya lebih mudah nantinya pemindahan data ke DIPS-nya seperti berikut. Setelah itu kita akan memasukkan data-data ini ke aplikasi DIPS. Sebelum itu kita harus mengubah dulu pada bagian projection-nya ini dengan cara mengklik pada bagian project setting yang ada di sini, kemudian kita ubah untuk global orientation-nya itu menjadi strike right deep, lalu kita pencet oke. Setelah itu kita masukkan data-data yang ada di Excel tadi seluruhnya. Nah, langkah selanjutnya setelah data-data dimasukkan, kita akan membuat kontur dengan cara mengklik kontur preset. Nah, akan muncul seperti ini, dan kontur-kontur ini mewakili sayap lipatan yang ada, yakni sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Selanjutnya kita akan memberikan bidang-bidangnya untuk memberikan tanda bidang bantunya dengan cara add user plan, lalu mengklik setiap puncak pada kontur-kontur yang ada, dua kontur ini, lalu kita beri pelabelan nama sebagai sayap lipatan 1. Lakukan hal yang sama pada kontur yang satunya lagi. Oke. Kemudian setelah dibuat untuk bidang dari sayap lipatan ini, kita akan membuat bidang bantu yang mana didapat dari perpotongan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Caranya sama. Untuk bidang bantunya kita melakukan hal yang sama dengan add user plan, yang mana tadi bidang bantu ini merupakan perpotongan dari sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2, berarti tanda plus ini kita buat di titik perpotongan keduanya. Kita beri nama BB atau bidang bantu. Kita klik OK. Setelah bidang bantu terbentuk, selanjutnya kita akan membuat overlay dari Styronet yang ada. Dengan langkah pertama itu kita sebelumnya kita ubah dulu untuk proyeksinya ini menjadi trend plunge. Kemudian di perpotongan kedua ini akan muncul seperti ini. Kita catat untuk trend dan plunge-nya, yakni 3 dan 12. Kemudian setelah kita mengetahui itu, kita bisa klik view, lalu pilih Styronet overlay, lalu centang untuk show grid, lalu pencet custom, masukkan yang tadi trend 3 dan plunge-nya 14, lalu kita oke kan. Trend 3 plunge 12, trend 3 plunge 12 akan menjadi seperti ini. Setelah terbentuk overlay ini, kita akan menentukan dari sigma 1, 2, dan 3-nya. Untuk pertama itu sigma 3, yang mana merupakan perpotongan antara dua sayap lipatan yang berada atau melewati dari bidang bantu ini, yakni ini. Lalu kita bisa memperkirakan antara keduanya dan kita beri titik sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 sekitaran sini. Nah, ini merupakan dari sigma 3-nya. Oke, kemudian setelah sigma 3 kita akan menentukan dari sigma 2 yang mana merupakan
titik perpotongan sayap lipatan 1 dan 2, yakni di sini. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita berikan penamaan dengan mengklik teks, langsung menuliskan namanya menjadi sigma 2 atau T2. Kemudian setelah T2, kita akan menentukan dari T1-nya, yang mana untuk T1-nya itu sendiri 90 derajat dari T3, berarti 90 derajat dari T3 berarti sini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 9, berarti di sini sekitaran sini. Lalu kita berikan nama untuk T1 di sekitaran sini, beri nama teks T1. Setelah sigma-sigma didapatkan, selanjutnya kita akan menghitung hinge surface dan hinge line-nya, yang mana untuk pertama itu kita menentukan dari hinge surface itu bidang yang memotong T2 dan T3. Caranya kita mengklik pada bagian ini, add user plane, lalu tadi kan hinge surface itu yang memotong T2 dan 3, dan T3 berarti seperti, sabar kita tunggu dulu. Nah, lalu kita beri nama hinge surface. Oke, setelah hinge surface-nya ditemukan bidangnya, kemudian kita akan mencari hinge line yang merupakan garis yang melewati pusat stereonet dan T2. Untuk hinge line ini kita pilih opsi tools, kemudian kita pilih line segment, lalu kita arahkan kursor kita ke pusat dan nanti ditarik melewati T2 menuju luar dari stereonetnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri teks dengan cara teks, dan di sini kita beri nama hinge line. Kemudian untuk bidang dan garis-garis yang ada di sini kita bisa mengubah warna untuk mempermudah kita melihatnya dan lebih estetik dengan cara mengklik pada bagian ini, edit user plans, dan bisa diedit satu-satu. Dan pola ini biasanya di uncentang aja. Kemudian misal ini sayap lipatan satu, ini warna biru, kemudian ini juga polnya di uncentang, ini mungkin bisa warna merah. Ini bebas saja milih warnanya sesuai keinginan, terserah. Ini semisal warna ungu. Nah, seperti ini, jadi lebih rapi kelihatannya. Kemudian untuk ininya kita bisa mengubah dari kontur presetnya menjadi major plane saja, seperti ini. Lalu kita bisa ubah lagi dari
untuk projectionnya dari trend plunge jadi balik lagi ke strike right dip. Kemudian bisa kita lihat di tabel di sini, kita mendapatkan data dari seluruh garis dan bidang yang ada, sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2, in surface-nya juga, yang mana nanti ini kita bisa pindahkan datanya ke Excel seperti ini. Untuk lipatan satunya itu 93 78. Kemudian untuk lipatan 2 225 68. Kemudian ada data dari hinge surface. Ini kita gabung aja. Datanya itu hinge surface 249 dengan dipnya di 84. Kemudian berikutnya untuk hinge line, kita ubah dulu ininya jadi untuk hinge line T1, T2 dan T3 projectionnya kita ubah jadi trend plunge. Kemudian kita untuk hinge line-nya itu berarti di sini hinge line-nya itu bisa dilihat di kanan bawah 25752 25752. Kemudian untuk sigma 123 nya lakukan hal yang sama. Untuk sigma 1 itu sekitaran sini 161 03 161 03. Kemudian untuk T2 nya sama seperti ini juga 25752 25752. Dan untuk T3 nya di sini 06736 06736. Setelah itu kita akan memberikan penamaan pada lipatannya, yang mana itu nanti ada 2 penamaan. Yang pertama itu menurut dari Flueti 1964 dan Ricard 1971. Untuk Flueti sendiri itu dilihat dari deep hinge line dan plunge deep hinge surface dan plunge hinge line-nya. Begitu pula untuk Richard. Kita masukkan, kemudian tadi kita dapatkan deep dari hinge surface-nya itu 84 dan plunge dari hinge line-nya 52, berarti untuk perintah dari kadif ini untuk yang deep dan ini untuk plunge-nya. Tadi deep-nya itu masih tadi ini deep-nya dari hinge surface 84. Di sini berarti upright fault. Lalu untuk plunge-nya itu 52 berarti sini moderate plunging fault. Berarti untuk penamaannya sendiri adalah upright moderately plunging fault. Upright moderately plunging fault menurut Flueti 1964. Sebentar kita ubah dulu. Capek nih, ini capek nih. Get gampang get sumpah.
Nah, kemudian untuk penamaan dari si klasifikasi Ricard tetap juga dilihat dari deep in surface dan juga plunge dari incline-nya. Kemudian untuk deep dari highs-nya tadi atau in surface-nya 84. 84 berarti sekitaran di sini 84. Kemudian untuk plunge-nya itu 52. 52 berarti sekitaran sini, dan plunge-nya itu 584 sekitaran sini. Jadi untuk peletakan titiknya itu kita lihat sebelah kanannya dia terletak di posisi mana. Jika di sebelah sini berarti itu dia masuk ke upright faults. Upright faults kita berikan penamaannya oleh Ricard 1971. Demikianlah untuk analisis dari